Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Aditya Putri dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang akan memaparkan materi mengenai ide dan gagasan usaha, analisis jenis usaha, dan bisnis model kanvas. Yang pertama, ide dan gagasan usaha. Ide usaha adalah segala konsep, pikiran, dan pengetahuan, sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Berpikir kreatif merupakan keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Dan inovasi adalah aktualisasi dari berpikir kreatif. Berikutnya ada tipe ide memulai usaha. Terbagi 3, ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A ini disebut juga new market, yaitu duplikasi atas ide yang telah ada di tempat lain. Tipe B ini merupakan new technology atau menciptakan barang atau jasa atau proses yang benar-benar baru. Yang ketiga yaitu tipe C, yaitu new benefit atau memodifikasi sesuatu agar lebih bernilai dan memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Selanjutnya, munculnya ide usaha. Ide usaha ini dapat muncul kapan saja, di mana saja, dan dari apa atau siapa saja. Berikutnya ada sumber ide. Sumber ide ini dapat bermuncul dari mana saja. Di sini terbagi 3 menurut para ahli. Yang pertama ada Longenecker. Dia berpendapat sumber ide bisa muncul dari pengalaman pribadi, hobi, temuan kebetulan, dan penelitian. Menurut Douglas, ada 37 sumber ide, diantaranya buku telepon, koran, majalah, jurnal, perpustakaan, bank, hobi dan bepergian, kursus, dan lain sebagainya. Menurut Scorsono, sumber ide itu bisa berasal dari informasi, ilmu pengetahuan, dan adanya tuntutan. Cara kreatif melihat ide merupakan cara untuk memunculkan, mematangkan, dan menyempurnakan ide. Dapat dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang lebih spesifik. Teknik mendapatkan ide. Ada berbagai cara atau teknik yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan ide. Yang pertama, tukar pikiran. Dapat dilakukan melalui diskusi kelompok maupun rapat. Yang kedua, berandai-andai. Awalnya kita ingin mengubah mimpi jadi kenyataan. Selanjutnya kita memikirkan caranya. Lalu tanpa sadar, alam bawah sadar kita akan terus mengawasi dan menyesuaikan cita-cita itu sampailah ide itu akan dipertimbangkan akan diterima atau tidak. Yang ketiga ada kawin silang, yaitu pencarian pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, dan ide yang berbeda untuk membuat tukar pikiran. Yang keempat, keingintahuan. Caranya dengan mengembangkan rasa ingin tahu, kemudian membuat sesuatu berdasarkan keingintahuan itu, dan periksa apa saja yang sudah kita kerjakan. Yang kelima, pendekatan tidak langsung. Hal ini dapat kita lakukan melalui diskusi kelompok. Yang keenam ada pendekatan ensiklopedia. Yang pertama caranya itu melibatkan riset ekstensif. Yang kedua, semua informasi itu kita akumulasi dan kita golongkan dalam beberapa kategori, kemudian kita nilai untuk dapat memperoleh idenya. Yang ketujuh, komponen yang dimodifikasi. Maksudnya ini ada ide baru hasil dari modifikasi ide yang lama. Yang kedelapan, analisis sistematis. Ini menemukan kombinasi yang memungkinkan untuk memecahkan masalah dengan cara analisis ini. Yang kesembilan, meditasi, merupakan relaksasi mental. Dengan keadaan kita tenang, rileks, maka akan dapat kita temukan atau akan bermunculan ide-ide baru dalam kepala kita. Berikutnya ada sumber ide. Sumber ide ini dapat bermuncul dari mana saja. Di sini terbagi 3 menurut para ahli. Yang pertama ada Longenecker. Dia berpendapat sumber ide bisa muncul dari pengalaman pribadi, hobi, temuan kebetulan, dan penelitian.
Menurut Douglas, ada 37 sumber ide, diantaranya buku telepon, koran, majalah. Materi selanjutnya yaitu inovasi. Inovasi adalah tindakan menciptakan sumber daya baru atau meningkatkan potensi sumber daya yang sudah ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, dengan adanya inovasi ini, penting untuk kita dalam menangkap peluang dan mengembangkan usaha. Selanjutnya ada teknik dan cara berinovasi. Itu ada 5. Yang pertama, dengan meningkatkan atau memperbaiki yang sudah ada. Yang kedua, dengan memodifikasi menjadi sesuatu yang bernilai. Yang ketiga, dengan menciptakan hal-hal baru dan berbeda. Yang keempat, dengan merubah sesuatu bahan menjadi sumber daya. Yang kelima, dengan menggabungkan sumber daya itu menjadi suatu konfigurasi baru dan lebih produktif. Pendorong inovasi. Ada 2 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor personal, antara lain keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung risiko, pendidikan dan pengalaman. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu adanya peluang. Inovasi yang berhasil didasari adanya beberapa motivasi, diantaranya uang, kekayaan, kemakmuran hidup, kesejahteraan, kekuasaan menjadi pemimpin atau direktur atau manajer, hasrat ingin terkenal, dihormati, nama baik, dan menciptakan suatu nilai atau kepuasan dan lain sebagainya. Peluang berwirausaha dipengaruhi oleh 2 faktor, yang pertama faktor industri, dan yang kedua faktor ekonomi dan manusia. Faktor industri ini meliputi berbagai faktor perubahan seperti yang tidak diharapkan, penyimpangan, kebutuhan, dan perubahan strukturnya. Sedangkan pada faktor ekonomi dan manusia, hal-hal yang mempengaruhinya itu antara lain faktor perubahan demografi, perubahan persepsi, maupun pengetahuan baru. Materi selanjutnya yaitu mengenali peluang dan memilih jenis usaha. Yang pertama, mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat. Salah satu alat untuk mengukur semua hal yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh usahawan sebagai penilaian awal dan pemberian informasi penting yaitu menggunakan analisis terhadap kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman untuk usahanya atau yang lebih kita kenal dengan sebutan analisis SWOT atau Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats. Kita harus jeli melihat setiap peluang yang muncul di sekitar kita. Ada banyak cara untuk melihat peluang yang terjadi di sekitar kita. Selama masih ada kebutuhan dan keinginan, selama itu pula masih terdapat peluang yang dapat kita manfaatkan. Yang ketiga ada kawin silang, yaitu pencarian pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan, pekerjaan, pengalaman dan ide yang berbeda untuk membuat tukar pikiran. Yang keempat, keingintahuan. Caranya dengan mengembangkan rasa ingin tahu, kemudian membuat sesuatu berdasarkan keingintahuan itu, dan periksa apa saja yang sudah kita kerjakan. Yang kelima, pendekatan tidak langsung. Hal ini dapat kita lakukan melalui diskusi kelompok. Yang ketiga, mengembangkan produk yang telah ada di pasaran. Ide dari peluang ini adalah bukan yang pertama, tapi menjadi yang terbaik. Dulu ada contohnya pisang Pontia. Saat ini sudah ada produk turunannya seperti Pimen. Yang keempat, memadukan bisnis-bisnis yang ada. Usaha ini merupakan usaha yang terintegrasi seperti usaha kos yang dipadukan dengan usaha penatu atau catering. Kemudian ada usaha pemasaran terpadu yang meliputi media cetak, televisi, radio, dan sebagainya. Yang kelima, mengenali kecenderungan atau tren yang terjadi. Produk-produk seperti kamera digital, telepon genggam, komputer, serta produk-produk fashion dan tata rias model rambut funky, di mana produk-produk tersebut berkembang sangat pesat di pasar, baik karena didorong oleh perkembangan kemampuan teknologi, maupun karena selera pelanggan yang selalu berubah. Yang keenam ada mewaspadai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele, ternyata setelah ditekuni dapat menjadi bisnis yang luar biasa.
Contohnya ada produk inovatif dari Sony. Yang ketujuh, menggunakan asumsi-asumsi yang baru atau tidak baku. Contohnya, banyak tempat-tempat seperti hotel atau restoran yang sebelumnya tidak menyediakan playground. Tapi apabila kemudian disediakan, maka pengunjung pasti akan lebih banyak datang ke restoran ataupun hotel-hotel tersebut. Yang selanjutnya ada langkah untuk mengenali dan memilih peluang bisnis yang tepat seluruhnya. Langkah pertama yaitu tentukan tujuan besar yang hendak dicapai. Yang kedua, buat daftar ide usaha. Yang ketiga, nilai kemampuan pribadi. Yang keempat, pilih kriteria. Yang kelima, membandingkan dan dapatkan saran dari pengusaha, konsultan, ataupun mentor. Yang keenam, nilai keadaan bisnis saat ini dan masa mendatang melalui riset. Dan yang ketujuh, tetapkan pilihan. Kemudian, cara menggali peluang usaha. Di sini ada 8 cara. Yang pertama, manfaatkan internet dan media elektronik lainnya. Yang kedua, baca buku dan referensi bisnis. Yang ketiga, ikuti kegiatan seminar dan usaha. Yang keempat, aktif bergabung di komunitas bisnis. Kelima, datang ke pameran kewirausahaan. Yang keenam, mengobrol dengan para pelaku usaha. Yang ketujuh, kunjungi pusat-pusat bisnis. Dan yang terakhir, mengamati lingkungan sekitar atau survei secara langsung. Materi selanjutnya yaitu Business Model Canvas. Pertama, mari kita bahas bisnis model terlebih dahulu. Bisnis model didefinisikan sebagai suatu gambaran yang rasional terkait usaha organisasi dalam menciptakan, menghantarkan, dan menangkap nilai. Bisnis model memiliki 9 dimensi yang dikenal sebagai Business Model Canvas. Ini menurut Oswelder dan Pickner. Selanjutnya, Whelan dan Hanger mendefinisikan model bisnis sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis di mana perusahaan itu beroperasi. Peluang atau manfaat model bisnis ada 4. Yang pertama, terkait dengan komponen-komponennya, model bisnis memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di perusahaan melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya. Yang kedua, model bisnis dapat dipakai untuk membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Yang ketiga, model bisnis dapat digunakan untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Yang keempat, model bisnis dapat dilakukan untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Selanjutnya ada komponen model bisnis, terdiri dari 6 komponen. Yang pertama, siapa yang dilayani. Yang kedua, apa yang ditawarkan. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan produk. Yang keempat, bagaimana cara menghasilkan uang atau laba. Dan yang kelima, bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing. Model bisnis ada bermacam-macam dan dibedakan atas 2 hal penting. Yang pertama adalah apa yang dijual, dan yang kedua adalah hak penggunaan aset. Menurut apa yang dijual, ada 4 jenis model bisnis. Yang pertama, creator. Ini merupakan yang membeli bahan baku atau komponen dari pemasok dan mengubah atau merakitnya menjadi barang untuk dijual kembali kepada pembeli. Menurut hak penggunaan aset yang termasuk kelompok kreator ini adalah entrepreneur, manufacturer, inventor, dan human creator. Yang kedua yaitu distributor. Distributor ini yang membeli produk dan kemudian menjual produk yang sama kepada pihak lain. Menurut hak penggunaan aset yang termasuk kelompok distributor itu yaitu financial trader, wholesaler atau retailer, yang ketiga intellectual property trader, dan yang keempat human distributor. Ketiga yaitu landlord. Ini yang menjual hak untuk menggunakan, bukan kepemilikannya untuk suatu periode waktu tertentu. Menurut hak penggunaan aset yang termasuk kelompok landlord ini yaitu financial landlord, physical landlord, dan intellectual landlord. Dan yang keempat, kontraktor. Kontraktor ini yang menjual jasa yang diberikan kebanyakan oleh sumber daya manusia, misalnya konsultasi, konstruksi, pendidikan, perawatan, pengiriman paket, juga hiburan.
Menurut hak penggunaan aset yang termasuk kelompok kontraktor itu yaitu financial broker, physical broker, intellectual property broker, dan human resources broker. Sekarang kita masuk ke bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC ini adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model kanvas ini disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Ada 9 elemen yang terdapat dalam bisnis model kanvas. Dapat kita lihat pada gambar ini ya. Yang pertama ada key partners, yang kedua key activities, yang ketiga key resources, yang keempat value proposition, yang kelima customer relationship, yang keenam channels, yang ketujuh customer segments, yang kedelapan cost structure, dan yang kesembilan revenue streams. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada customer segment atau segmentasi konsumen. Ini merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Customer segments adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Ini merupakan pernyataan keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada customer segment sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, atau lebih murah. Yang ketiga, channels atau saluran, merupakan bagaimana Anda mengkomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer segment dalam menyampaikan value proposition produk Anda kepada konsumen. Yang keempat, ada revenue stream atau sumber pendapatan. Ini merupakan bagian yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Yang kelima ada key resource atau sumber daya. Merupakan keunikan orang, teknologi, bahan baku, peralatan, mesin, fasilitas, pendanaan, serta merek yang dibutuhkan untuk menghasilkan proposisi nilai bagi konsumen. Key resource ini berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya kita rencanakan dan akan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Yang keenam ada customer relationship atau hubungan konsumen. Ini merupakan jenis relasi yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. Motivasi di balik hubungan dengan pelanggan ini antara lain untuk akuisisi dan retensi pelanggan, bahkan untuk meningkatkan nilai penjualan. Yang ketujuh ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Ini merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan posisi nilainya pada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya, mudah pengelolaannya, dan dapat direplikasi. Key activities ini adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.